Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang materi untuk membuat maket atau prototipe atau sketsa. Nah, di sini ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu implementasi tahapan design thinking dalam proses pembuatan maket, prototipe atau sketsa. Yang kedua yaitu praktek pembuatan maket, prototipe atau sketsa. Oke, jadi ada dua, implementasi dan prakteknya ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu implementasi tahapan design thinking dalam proses pembuatan maket, prototipe atau sketsa. Nah, jadi pada tahap ini itu guru akan memfasilitasi dan membimbing siswa untuk mengimplementasikan konsep dan tahapan design thinking dalam menghadapi isu-isu aktual yang dipilih oleh siswa. Nah, secara terstruktur, siswa ini akan menyusun rumusan dari tahapan-tahapan design thinking berdasarkan masalah yang akan diatasinya di bawah bimbingan guru. Nah, siswa akan mencatat prosesnya dalam laporan tertulis. Jadi nanti akan kita bahas tentang itunya ya. Oke, kita masuk yang kedua yaitu praktek pembuatan maket atau prototipe atau sketsa. Nah, jadi pembuatan maket atau prototipe ini dilakukan berdasarkan dokumen laporan tertulis yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, pada bagian ini para siswa akan memperoleh pengalaman belajar secara konkret. Pendekatan membuat sketsa dapat dilihat dari berbagai sumber bacaan di bawah ini ya. Nah, kita akan bahas yang pertama itu tentang sketsa dulu. Nah, sketsa itu apa sih? Jadi sketsa itu adalah gambaran yang bersifat cepat yang menampilkan garis-garis sebesarnya saja. Nah, yang tidak dimaksudkan sebagai hasil akhir dari suatu karya. Nah, sketsa juga ini dapat diartikan sebagai rancangan denah, bagan, dan semacamnya. Pembuatan sketsa tergolong murah dan cepat, sehingga segera mendapatkan umpan balik dari hasil uji publik. Jadi, kalau sketsa, namanya juga sketsa berarti gambar yang cepat gitu ya. Bikin sketsa dulu kalau misalkan kita mau membuat sebuah hasil karya lukisan kan biasanya buat sketsa. Sketsa itu kan biasanya gambaran awal gitu kan. Nah, itu dinamakan sketsa ya. Nah, ini yang dinamakan contoh sketsa. Nah, jadi yang gambar-gambar cepat ini yang di sebelum digambar nyata ini dia buat sketsanya. Ini sketsanya nih. Ini yang dinamakan sketsanya nih, yang ini nih. Ini dinamakan sketsa ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang kedua ada storyboard. Apa sih storyboard itu? Kita bahas dulu ya. Jadi storyboard itu adalah suatu sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Nah, dengan storyboard, maka pembuatan cerita itu dapat menyampaikan ide cerita secara lebih mudah kepada orang lain. Nah, storyboard juga dapat diartikan sebagai naskah yang disajikan dalam bentuk sketsa gambar yang berurutan, berguna untuk memudahkan pembuatan alur cerita maupun pengambilan gambar. Nah, itu yang dinamakan storyboard gitu. Jadi kalau tadi sketsa itu gambaran cepatnya gitu kan sebelum menghasilkan suatu karya seni, kalau storyboard itu gambar yang disusun secara berurutan. Jadi misalkan kita mau membuat sebuah gambar kendi gitu kan. Yang pertama yaitu apa dulu yang digambar, setelah itu apa dulu sehingga menghasilkan sebuah sketsa yang bagus gitu sebelum menghasilkan karya seninya. Oke, jadi ini contoh storyboardnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada urutannya gitu, berurutannya apa-apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke prototipe 1:1. Nah, maksudnya apa sih? Jadi prototipe yang dengan skala 1:1 ini itu merupakan model yang dibuat menyerupai hasil akhirnya.
Nah, dengan ukuran, bentuk, dan bahan yang sudah menyerupai, namun dikategorikan sebagai prototipe awal karena masih terbukanya ruang untuk perbaikan jika dirasa masih ada yang kurang saat uji coba publik. Nah, setelah membuat sketsa dan storyboard, siswa dapat membuat prototipe final ini. Oke, jadi itu berurutan ya. Yang pertama kita buat sketsa dulu, setelah sketsa itu storyboardnya, setelah itu baru prototipenya. Nah, kita lihat di sini contoh prototipe. Nah, jadi prototipe ini seperti ini. Jadi kita setelah sketsa kita buat, setelah membuat sketsanya kita masuk ke storyboardnya seperti apa, tata cara berurutannya seperti apa, berarti kita masuk ke setelahnya masuk ke prototipe banding 1 seperti ini contohnya ya. Oke, mungkin sekian dari saya, itu materi tentang implementasi prototipe dan prakteknya seperti tadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.